Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal Julhaq selaku dosen mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Oke, baik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS part 2, yaitu untuk menganalisa sebuah dataset menggunakan arsitektur multilayer perseptron. Nah, di sini sudah terdapat dua dataset. Yang pertama adalah dataset Bangloan dan juga Fashion. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu untuk dataset Bangloan. Oke, di sini kita akan import terlebih dahulu library yang digunakan, yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Oke, kita jalanin. Oke, kemudian kita akan melihat datasetnya terlebih dahulu. Kita akan baca datasetnya. Saya buat variabel bank. Jalanin. Oke, kemudian kita akan menampilkan datanya, data sampel. Kita ambil data sampel terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini bisa dilihat datanya ada yang jenisnya itu ada kategori dan juga ada yang jenisnya numerik. Nah, di sini saya nanti tidak akan menggunakan loan ID. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa ada data yang kosong atau bisa dilihat bertuliskan none atau not a number. Nah, jadi kita nanti ini akan kita hapus data yang kosong dan juga kita akan hapus kolom loan ID. Oke. Kita akan hapus terlebih dahulu kolom loan ID-nya. Oke, sudah kita hapus. Kemudian kita akan hapus juga data-data yang kosong. Oke, sudah kita hapus data yang kosong. Kemudian berhubung di sini datanya atau kolomnya ada yang jenis kategori dan juga ada yang jenisnya numerik, maka kita akan bagi terlebih dahulu mana yang kolom jenisnya kategori dan juga kolom yang jenisnya numerik gitu ya. Oke. Saya buat variabel misalkan kolom kategori. Ada gender, terus ada juga, nah ini untuk yang nomornya ada saya bagi 3 kolom nih. Saya masukkan 3 kolom, yaitu aplikan income, koaplikan income, dan juga loan amount. Oke, berarti ke 3 kolom ini kita lewat terlebih dahulu. Nah, kemudian ada loan amount term ya, loan amount term. Kemudian ada credit history. Kemudian ada satu lagi property area. Ya, kalau loan status ini tidak saya masukkan ya. Oke, kemudian untuk kolom numeriknya itu ada 3,
applikan income, co-applikan income, dan loan amount. Oke, sudah. Kita lihat dulu ya. Kategori itu ada gender, merit, dependence, education, self-employed, loan amount term, credit story, dan property area. Oke. Kemudian untuk kolom numeriknya ada 3, applikan income, co-applikan income, dan loan amount. Oke, proses selanjutnya karena di sini datanya ada yang kolomnya ada yang jenis kategori dan juga jenis numerik, maka kita akan melakukan encoding data supaya datanya itu bisa dijadikan data trend gitu ya, bisa di training gitu ya. Jadi yang misalkan datanya ini adalah bentuknya partial string gitu, misalkan ada graduate, no, yes, kita akan ubah ke dalam bentuk numerik gitu supaya bisa diproses ke proses selanjutnya. Oke, kita akan melakukan encoding data. Saya akan buat variabel baru, misalkan data bank trend gitu misalkan. Nah, di sini saya menggunakan atribut getDummies gitu ya untuk melakukan encoding data. Oke, sudah. Kemudian setelah ini kita akan melakukan data trendnya. Kita import terlebih dahulu data trendnya. Dan sebelumnya kalau kita pengen lihat data yang sudah di encoding, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat data yang sudah di encoding, perbedaannya cukup bisa dilihat ya. Misalkan di kolom gender male, nah dimana satu ini bernilai true atau benar. Jadi kalau misalkan gendernya 1 berarti dia male, gender male berarti iya gitu, yes gitu ya. Kalau 0 berarti dia female. Nah begitupun dengan kolom merit, yes ini berarti kalau 1 menandakan dia sudah merit atau yes atau bernilai benar, tapi kalau 0 itu sebaliknya gitu ya. Oke, kita akan import terlebih dahulu library untuk melakukan data trendnya. Oke, sudah kita import. Kemudian kita akan memisahkan data X dan data Y-nya. Saya buat misalkan variabel data X. Nah, untuk data Y-nya nah di sini saya membuat variabel data X yaitu semua kolom kecuali kolom loan status Y, dan untuk data Y-nya ini saya menggunakan kolom loan status Y gitu ya. Oke, kemudian kita akan bagi antara data test dan data trendnya. Saya buat variabel misalkan xtrend, kemudian xtest, ytrend, dan ytest. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini kita akan lanjut ke proses processing selanjutnya gitu ya. Oke,
Kita import terlebih dahulu library-nya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi standar scalar gitu ya, buat melakukan pre-processing-nya. Oke, sudah. Kemudian saya akan membuat satu variabel untuk scalarnya. Sekarang saya buat variabel scalar untuk mendefinisikan bahwa fungsi standar scalar itu terdapat di variabel scalar gitu ya. Kemudian saya akan buat lagi, misalkan untuk fit-nya itu saya menggunakan data extract. Saya buat variabel scalar trend-nya buat mentransform data dari x trend-nya. Kemudian untuk data testnya juga saya buat variabel scalar test dari data x test. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat inisialisasi input layarnya terlebih dahulu gitu ya. Misalkan saya buat satu variabel, misalkan ini input layer sama dengan nah, ini untuk menginisialisasi input layer. Oke, sampai di sini saya rasa untuk pre-processingnya sudah cukup. Kemudian proses selanjutnya yaitu melakukan tes ya pada datanya. Oke, kita akan import terlebih dahulu library-nya itu dari TensorFlow, Keras. Nah, di sini saya menggunakan model sequential. Untuk layernya saya menggunakan dense dan drop on. Kemudian untuk callback-nya saya menggunakan early stop yang sesuai dengan yang di soal gitu ya. Oke, setelah kita import kita akan coba mulai untuk percobaan pertama. Misalkan saya buat variabel percobaan 1 sequential, kemudian misalkan saya kasih, nah di sini saya coba buat misalkan dua hidden layer dan satu output layer menggunakan, yang hidden layer menggunakan aktivasi relu dan untuk output layernya menggunakan misalkan aktivasi signal gitu ya. Oke, di sini saya akan mencoba buat satu hidden layer terlebih dahulu dengan jumlah iuran misalkan 28. Kemudian untuk aktivasinya menggunakan relu. Kemudian input setnya itu menggunakan ini inisialisasi input layernya ini. Oke, sudah. Saya akan tambahkan juga untuk yang drop out-nya.
Ini 0,25 aja, 25%. Dan saya akan coba buat satu hidden layer lagi, misalkan 79 ya. Activation-nya relu, buat dropout dan juga 0,25 atau 25%. Kemudian untuk output layernya 1 neuron, terus aktivasinya misalkan pakai sigmoid. Oke, kemudian untuk modelnya nah di sini saya menggunakan binary cross entropy karena untuk output layernya itu menggunakan aktivasi sigmoid gitu ya. Nanti ada beberapa jenis loss gitu ya, tergantung dari apa aktivasi dari si output layernya. Oke, saya buat untuk early stoppingnya, saya buat variabel misalkan berhenti di gitu ya. Variabelnya saya kasih 1, package-nya saya kasih 30 misalkan. Oke, kita akan coba fit. Dari variabel scale trend dan get trend. Kemudian untuk epochnya saya kasih 1000 misalkan. Nanti dia kalau misalkan pakai fungsi early stopping, dia akan berhenti gitu ya. Oke, untuk variabelnya saya kasih 1. Kemudian untuk validation datanya itu menggunakan variabel scale test atau data dari scale test dan dari test. Oke, untuk callbacknya itu dari variabel berarti di. Oke, udah selesai. Oke, kita akan coba jalankan mudah-mudahan sih nggak ada error. Masih ada error ternyata. Dari mana? Ini kurang koma. Oke, sini sudah mulai jalan. Nah, di sini dia berhenti di epoch ke-50 dengan akurasi 0,7917 atau 79%. Ini sangat jauh sekali dengan yang diminta di soal, yaitu di atas 98%, tapi ini baru percobaan pertama, nanti masih ada 4 percobaan yang lain. Mudah-mudahan sih ada ya yang di atas 98%. Oke, coba untuk percobaan pertama ini saya akan ubah sedikit untuk di hidden layarnya. Misalkan saya kasih 23 lah ya. Oke, saya akan coba jalankan lagi. Nah, sudah berhenti di
epoch ke-74 dengan akurasi 0,80 atau 80%. Ini agak sedikit lumayan naik ya akurasinya. Oke, kita akan lanjut aja ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan tabel data training error dan validation error. Oke, saya akan buat variable test loss. Nah, di sini menampilkan data training error dan validation errornya. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan grafik. Nah, saya buat title di grafiknya misalkan grafik error dan validation error, misalkan percobaan pertama. Oke, saya buat juga untuk ya labelnya, saya beri nama misalkan nilai loss. Kemudian untuk text labelnya saya beri nama misalkan epoch atau berapa gitu ya. Oke, untuk legendnya misalkan trend sama misalkan loss. Tes aja dulu. Oke, kemudian kita akan tampilkannya. Oke, ini kita akan tampilkan. Kita akan running. Oke. Dan di sini bisa dilihat grafik training error dan validation error percobaan pertama, bahwa di sini di epoch ke berapa nih, 15 mungkin ya, 15 itu nilai ekstranya masih di atas nilai X-test. Kemudian di epoch ke 35 mungkin ya, 35 sampai ke epoch 70 nilai ekstranya di bawah nilai X-test gitu ya. Oke, kemudian proses selanjutnya adalah melakukan prediksi. Saya buat terlebih dahulu library-nya. Saya menggunakan classification report dan juga confusion matrix gitu ya. Oke, sudah. Kemudian kita akan melakukan prediksinya. Saya buat misalkan variable prediction.
Oke, kita akan running. Nah, di sini teman-teman bisa lihat prediksinya, prediksi per jam pertama. Kemudian kita akan menampilkan confusion metricnya gitu ya. Saya buat variabel misalkan net rate itu sama dengan net test. Oke, kita akan running. Nah, di sini sudah ada metrik 2x2 gitu ya. Nah, 13 ini menandakan bahwa ini adalah true positif ya. Sedangkan dua-duanya adalah true negatif. Di bawahnya itu angka 2 adalah false positif, dan yang 83 ini adalah false negatif gitu ya. Jadi total miss-nya adalah 22 ditambah 2 sama dengan 24 data yang miss. Oke, itu adalah percobaan pertama. Oke, selanjutnya kita akan mencoba buat percobaan kedua. Dan di sini saya sudah supaya supaya tidak lama gitu ya, saya sudah siapkan, jadi tinggal copy paste aja. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan copy paste aja dulu di atas. Nah, ini kita akan copy paste, taruh dulu sini biar nanti bisa enak. Oke, kita akan lakukan percobaan kedua. Misalkan dengan 4 hidden layer, kita copy aja. Misalkan kita ganti jumlah errornya misalkan 78, 90, 160 misalkan 230, dan tetap ya aktivasinya menggunakan relu, dan untuk aplikasi menggunakan aktivasi sigmoid gitu ya. Effortnya tetap 1000. Nah, karena menggunakan fungsi restop nanti dia akan stop dengan sendirinya gitu. Oke, kita akan running. Nah, oke, masih proses. Oke, dia stop di epoch ke 37 dengan akurasi 0,7167 atau 72% gitu ya. Ini masih jauh juga dari yang diinginkan di soal ya. Oke, ini baru percobaan kedua. Kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan data training error dan validation error. Kita copy paste aja biar cepet. Oke, saya running. Dan ini adalah tabel data training error dan validation errornya. Kemudian untuk menampilkan grafiknya, saya copy paste aja biar cepat gitu ya. Nah, saya ganti percobaan kedua. Oke, ini juga. Oke, saya running. Nah, di sini di epoch kelima ini nilai x-testnya di bawah nilai x-trend, dan di dari epoch kelima sampai epoch ke-6 ya. Epoch ke-6 sampai ke epoch 35 nilai x-testnya di atas nilai x-trend gitu. Oke, selanjutnya adalah untuk melakukan prediksi. Oke, saya akan ganti terlebih dahulu. Misalkan prediksi pertemuan kedua.
Nah, ini akan saya ganti dulu percobaan kedua. Oke, saya jalankan. Nah, ini adalah prediksi percobaan kedua. Oke, selanjutnya menampilkan confusion metricnya. Nah, di sini confusion metricnya untuk 12 ini adalah true positif, 23 adalah true negatif, 11 ini adalah false positif, dan 74 adalah false negatif. Jadi total miss, data yang missnya itu adalah 44. Ya, agak sedikit berbeda dengan percobaan pertama. Oke, kita akan melakukan percobaan ketiga. Kita copy paste lagi. Oke, saya ganti percobaan ketiga. Oke, misalkan satu hidden layer aja. Jadi kita hapus. Jangan kasih 800. Oke, menggunakan aktivasi relu, dan untuk output layer ini masih menggunakan aktivasi sweep mode kita running. Oke. Sudah selesai. Berhenti di epoch ke-42 dengan akurasi 0,7833, 78% ya, masih jauh juga. Ini percobaan ketiga, nggak apa-apa, masih ada 2 percobaan yang lain. Kita akan melihat data running error dan validation errornya. Oke, kita ganti percobaan ketiga. Nah, ini adalah tabel data running error dan validation error, loss dan false itu. Oke, selanjutnya menampilkan grafik. Oke, saya ganti percobaan menjadi percobaan 3 juga. Oke, running. Nah, di sini bisa dilihat, wah, nilai X test di atas nilai X trend ini sangat mendominasi gitu ya. Saya agak kurang paham sebenarnya untuk ini. Kalau nilai X test yang di atas ini disebutnya underfitting atau overfitting gitu. Tapi kalau setahu saya, kalau nggak terbalik gitu ya, kalau misalnya nilai X testnya di atas nilai X trend itu disebutnya dengan underfitting gitu ya. Oke. Atau mungkin sebaiknya nanti monitor dikoreksi teman-teman, khususnya buat Pak Iqbal Julhaq, nilai X test itu kalau di atas nilai X trend itu disebut apa, takutnya saya salah gitu, mohon dikoreksi. Oke, selanjutnya adalah melakukan prediksi. Oke, prediksi percobaan ketiga. Percobaannya kita ganti ketiga. Oke, ini adalah prediksinya. Kemudian kita akan mengambilkan confusion metricnya. Nah, confusion metricnya masih tetap metrik 2x2 ya. Sini 16 adalah true positif, 19 adalah true negatif, 7 adalah false positif, dan 78 adalah false negatif. Jadi total miss, data yang missnya itu adalah 26. Oke, ini adalah percobaan ketiga. Kita akan mencoba buat percobaan keempat dengan arsitektur yang berbeda. Misalkan kita kasih 5 hidden layer. Oke, kita ganti jumlah neuronnya, misalkan ini adalah 9, 8, 9, 45 misalkan.
menggunakan aktivasi relu, dan output layarnya menggunakan aktivasi sequence gitu ya. Oke, kita running. Oh ya, lupa ini ganti dulu percobaan keempat. Ya. Oke, kita running. Oke, dia berhenti di epoch ke-43, akurasinya 75%. Masih jauh juga ternyata, walaupun udah ditambahkan 5, udah tambahkan lagi hidden layarnya gitu. Oke, kemudian kita lanjut untuk menampilkan table data training error dan validation errornya. Kita ganti percobaannya ke keempat. Ini adalah table loss dan file loss ya. Oke, kemudian adalah menampilkan grafiknya. Oke, kita ganti percobaan keempat. Nah, di sini juga ada sedikit berbeda juga nih, nilai di epoch ke-8 mungkin ya, di epoch ke-8 nilai X-test-nya di bawah nilai X-trend. Nah, dari 9 mungkin 9 ke 40, ini 43 mungkin 43, nilai X-test-nya di atas nilai X-trend gitu ya. Oke, selanjutnya adalah melakukan prediksi. Oke, saya akan ubah percobaannya percobaan keempat. Oke, ini adalah tabel prediksinya, ini data prediksinya. Kemudian menampilkan confusion metricnya. Oke, nah di sini dilihat bahwa 14 true positif, 21 true negatif, 9 adalah false positif, dan 76 adalah false negatif. Jadi jumlah data yang missnya adalah 30 data, 21 tambah 9. Oke, ini adalah percobaan keempat. Kita akan mulai percobaan terakhir ya. Ini mudah-mudahan sih di atas 98% ya. Oke, saya akan ubah terlebih dahulu variabelnya. Oke, misalkan kasih 6, misalkan kasih 6 headline. Oke, kita akan ganti misalkan ini ratusan, misalkan 100, misalkan ini ada 150, 500, 150, 100, misalkan ada 500. Oke, kita akan jalankan. Oke, sudah selesai. Kita lihat berhenti di epoch ke-44 dengan akurasi 0,7583 atau 76%. Ini jauh juga ternyata. Ternyata saya juga nggak tahu harus berapa layar, nilai errornya berapa. Tapi di 5 percobaan ini saya harap Bapak Muhammad Iqbal Julhaq menerimanya. Oke, kita ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan table data training. Saya akan ganti misalkan rumah. Oke, ini table data training error dan validation errornya. Kemudian kita akan menampilkan grafiknya. Saya akan ganti beban 5.
grafiknya juga berbeda ya dari grafik sebelumnya. Ini dimulai epoke mungkin kelima, ini kelima sampai ke terakhir, ini nilai X testnya di atas nilai X-trend gitu ya. Oke, kemudian melakukan prediksi. Saya akan ganti terlebih dahulu pertemuan 5. Oke. Nah, ini adalah prediksinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menampilkan confusion metricnya. Oke. Nah, di sini 14 true positif, 21 true negatif, 8 adalah false positif, dan 77 adalah false negatif. Jadi data miss-nya ada 29 data miss. Oke, di sini kita sudah selesai ya, sudah melakukan 5 percobaan dengan arsitektur multi-layer perceptron dengan yang berbeda-beda. Tapi akan saya simpulkan dari kelima percobaan tersebut didapat, misalkan untuk percobaan kelima itu 76%. Oke, saya akan catat terlebih dahulu ya. Itu 76%. Kemudian percobaan keempat dapat 75%. Kemudian percobaan ketiga dapat 78%. Kemudian percobaan kedua dapat 72%. Dan percobaan pertama dapat akurasi 80% gitu ya. Nah, jadi di percobaan pertama ini 80% mendekati yang diminta di soal UAS ya. Jadi percobaan pertama ini yang paling mendekati akurasinya ke 98%, walaupun jauh banget, tapi dari 5 percobaan tadi yang paling mendekati adalah percobaan pertama. Oke, mudah-mudahan ini diterima oleh Bapak Muhammad Iqbal Julhaq. Oke, untuk dataset pengeluaran saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan diterima. Mohon maaf apabila ada pemahaman saya yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke dataset yang kedua, yaitu dataset fashion. Nah, di sini saya sudah membuat notebook baru. Oke, kita terlebih dulu kita akan import library yang digunakan. Oke, kita akan membaca datasetnya. Saya buat variabel fashion. Oke, kita running. Oke, kemudian kita lihat datanya. Kita menggunakan data sampel aja. Oke, di sini bisa dilihat datanya terdiri dari 785 kolom ya. Kolom pertama itu kolom label, kemudian pixel 1 sampai pixel 784. Ya, ini sangat besar sekali datanya, sangat banyak. Oke, kemudian kita langsung aja ya melakukan pre-processing datanya. Oke, di sini saya menggunakan metode one hot encoding untuk melakukan pre-processingnya.
kita input terlebih dahulu library dari TensorFlow-nya, dari Keras ya, TensorFlow Keras. Dan di sini saya menggunakan fungsi to categorical karena nanti kolom label ini akan saya jadikan sebuah kategori, misalkan kategorinya kedua, kategori 2, kategori 9, 6, 0 sampai seterusnya gitu ya. Oke, sudah kita import library-nya, kemudian saya buat satu variabel misalkan data fashion. Ini saya menggunakan array. Nah, di sini semua data dimulai dari kolom sampai ke akhir kolom gitu ya. Titik dua ini adalah menandakan semua data. Jadi kolomnya adalah dari kolom pertama sampai ke kolom terakhir gitu ya. Oke, kemudian untuk labelnya saya buat variabel data label. Jadi label ini akan saya jadikan kategori menggunakan fungsi to categorical. Semua data nah 10 ini adalah, jadi di sini kan sampelnya dari angka tertingginya yaitu angka 9 kan, dari 0 sampai 9. Jadi ya anggap aja ini 10 kategori gitu ya. Oke, kita jalankan. Oke, sudah. Kemudian kita akan membagi data training dan data tesnya gitu ya. Saya input terlebih dahulu library-nya dari sklearn. Oke, saya running. Sudah, kemudian saya buat variabel extend seperti biasa. Oke, kita jalankan. Sudah. Kemudian saya akan melakukan reset data dan merubah tipe data dari integer 64 menjadi float 32. Jadi ini datanya itu bertipe integer 64 ya. Oke, coba kita lihat dulu datanya, misalkan kita lihat infonya. Nah, di sini benar kan data tipenya integer 64. Nanti ini kita akan ubah menjadi tipe data float 32 gitu ya. Oke. Saya buat variabel misalkan extend. Ya, saya reset. Saya reset menjadi ukurannya 28,28 ya. 28 dari 28. Saya ganti tipe datanya menjadi float 32. Nah, begitupun dengan
X-test dan begitu dengan X-testnya gitu ya, maaf. Oke, saya copy aja biar cepat. Ini saya ganti. Oke, sudah kita jalankan. Oke, kemudian kita akan membuat inisialisasi buat input layernya. Nah, misalkan saya buat variabel ini input layer. Oke, kemudian saya akan melakukan normalisasi datanya supaya bisa bisa dijadikan sebagai data training ya. Jadi nanti nilainya antara 0 dan 1. Dan di sini saya membagi 255, itu maksudnya adalah nilai tertinggi dari kode warna RGB gitu ya, red, green, blue. Jadi nilai tertingginya adalah 255. Oke, kita jalankan. Oke, sudah. Nah, sampai di sini saya rasa sudah selesai buat melakukan pre-processingnya. Kemudian kita akan melakukan tesnya gitu ya. Oke, untuk melakukan tes kita terlebih dahulu import library-nya dari TensorFlow Keras. Modelnya saya pakai sequential. Nah, untuk layernya di sini saya pakai dense, kemudian dropout, kemudian pakai flatten juga, convolutions layer, conv2D itu. Kemudian saya menggunakan juga pooling layer, max pool 2D. Kemudian saya juga pakai page normalization, dan terakhir adalah activation. Oke, kemudian saya import juga untuk constraint-nya. Itu menggunakan max norm. Oke, untuk callback-nya saya menggunakan curly stopping sesuai dengan di file gitu ya. Oke, saya running. Oke, sudah. Kemudian setelah kita sudah melakukan import library-nya, kita akan melakukan percobaan pertama gitu ya. Oke, saya buat variabel misalkan percobaan pertama. Errornya misalkan di sini saya menggunakan layer conv2D atau convolution layer. Ini saya kasih new rate sebanyak misalkan 35.
size-nya, current size saya kasih 3,3. Kemudian untuk input shape-nya itu dari ini input layer. Kemudian aktivasinya menggunakan relu aja ya. Oke, kemudian saya add juga dropout ya, 25%, 0,25. Kemudian saya juga masukin batch normalization-nya. Oke, kemudian saya coba masukin lagi flatten-nya kali ya, flat layer-nya. Sorry, maaf salah. Oke, kemudian saya tambahin lagi misalkan hidden layer-nya, dense layer itu misalkan URL-nya ada 28, aktivasinya misalkan pakai relu aja. Kemudian di sini ada tambahan kernel constraint-nya itu dari max 0 gitu ya. Oke, kemudian saya tambahkan juga dropout-nya 0,25. Kemudian saya tambahkan juga batch normalization-nya. Kemudian tambahkan lagi misalkan ada layer satu lagi. Cukup kali ya, mungkin ini langsung ke output layernya aja. Misalkan ya saya kasih 10 euro karena tadi memberi ada 10 kategori gitu ya. Aktivasinya sini saya pakai softmax. Nah di sini karena itunya adalah kategorikal gitu, maka untuk output layernya di sini menggunakan aktivasi softmax. Oke, kemudian untuk compile-nya nah di sini pakai categorical and cross entropy. Mau kemana? Kira lu mau pesen di mana? Baik. Kira lu mau di mana? Kalau gue di depan, gue pesen depan ini. Oke, kemudian saya buat, sebenarnya kalau saya sudah mencoba sebelumnya menggunakan iris topi ini sangat lama sekali ya, karena datanya itu kalau nggak salah dia harus menunggu dari 1 sampai 45.000 data, jadi satu epoch itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Saya mencoba 10 atau 30 epoch aja hampir ada 20 menit, jadi ya saya batasi aja untuk ininya. Saya pilih stoppingnya hanya menggunakan mungkin 5 epoch aja atau 10 epoch aja deh, 10 epoch. Oke. Sebenarnya ini nggak digunain juga nggak jadi masalah sih, tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu ya. Patternnya saya kasih 30 misalnya.
Oke, kemudian kita fit. Nah, epochnya kita kasih mungkin apa ya, 8 aja kali, udah 8 aja lah ya. Verbosnya kita kasih 1, kemudian validation datanya itu dari xtest sama getTest. Oke, kemudian callbacknya sebenarnya nggak dipakai tapi nggak apa-apa. Oke, sudah. Sekarang kita coba jalankan. Mudah-mudahan sih nggak ada error ya. Oke, kita tunggu dulu sampai dia selesai. Oke, di sini sudah selesai untuk epoch ke-8-nya. Di sini mendapatkan akurasi 0,8821, artinya dapat akurasi 88%. Lumayan ya, agak sedikit mendekati 98% walaupun agak masih jauh, kayaknya masih jauh. Gitu ya, tapi kayak ini untuk percobaan pertama sudah dapat 88% akurasinya. Kemudian selanjutnya adalah untuk yaitu menampilkan tabel data training error dan validation error gitu ya. Nah, saya di sini buat satu variabel, misalkan test loss data frame, loss dan val loss. Oke, loss dan val loss. Oke, kita running. Nah, ini adalah tabel data training error dan validation error. Oke, kemudian yaitu menampilkan grafik. Kemudian untuk titelnya misalkan grafik training error dan validation error, misalkan percobaan pertama. Oke, kemudian untuk di enable-nya saya kasih nama misalkan nilai loss gitu ya. Dan untuk X labelnya saya kasih nama epoch. Oke, kemudian untuk legendnya train dan test. Oke, kemudian kita akan tampilkan grafiknya. Nah, di sini sudah tampil
grafik training error dan validation error percobaan pertama. Nah, di sini bisa lihat bahwa nilai X testnya itu di bawah nilai X trendnya gitu ya. Oke, ini kalau misalkan trennya di atas atau lebih tinggi daripada X testnya, itu kalau nggak salah disebutnya overfitting gitu ya. Tapi dimohon koreksinya kalau salah, karena saya juga masih belajar gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu melakukan prediksi. Kita import terlebih dahulu library-nya dari sklearn. Saya import classification report dan confusion metric. Oke, running sudah. Kemudian saya buat satu variable prediction untuk melakukan prediksi. Kita prediksi untuk data X testnya. Kemudian kita akan tampilkan itu ya, biar lebih enak dilihatnya. Pixel set, kemudian ada tip. Nah, sudah kita jalankan. Oke, tunggu. Nah, sudah. Ini adalah data prediksinya untuk percobaan pertama. Nah, kemudian kita akan menampilkan confusion metricnya. Saya buat misalkan variable YPRED sama dengan YTest. Nah, karena ketika ketika melakukan tes di sini itu menggunakan categorical cross entropy dan output layer dan menggunakan aktivasi softmax, maka ketika menampilkan confusion metricnya itu harus menggunakan atribut argmax gitu ya. Oke, kita akan tampilkan. Oke, kita akan tampilkan. Nah, di sini bisa dilihat yang paling banyak error ya di sebelah sini, sebelah mana nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, metrik ke baris ke-6. Nah, ini errornya banyak. Oke, itu percobaan pertama sudah selesai. Kemudian kita akan coba ke percobaan kedua, tapi sebelumnya saya akan copy terlebih dulu biar cepat ke percobaan yang lainnya gitu ya. Oke, saya akan copy dari sini. Oke, biar cepat. Untuk percobaan keduanya saya akan ganti variabelnya menjadi percobaan 2. Oke, di percobaan kedua ini mungkin saya akan menambahkan
Convey 2D-nya mungkin disebutkan sini aja deh, percobaan 2. Saya kasih misalkan 50, ground size nya 3, kemudian activation nya relu. Oke, saya akan tambahkan body layernya, mungkin max full 2D, full size nya saya kasih 22, kemudian saya tambahkan juga untuk dropout nya 0,25, dan saya tambahkan juga batch normalization nya. Oke, ini kita ganti jadi misalkan 68, ini coba kita ganti misalkan 180. Oke, ini untuk output layarnya tetap 10 ya memory-nya, dan aktivasinya softmax. Oke, kita copy lagi, ini belum. Oke, kita ganti dulu percobaan 2. Oke, karena epoch 8 ini kelamaan gitu ya, tapi ya saya ganti aja jadi 5 ya biar cepet. Oke, kita running, mudah-mudahan sih nggak ada error gitu ya. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, sedikit lama. Oke, lama juga ya ternyata, emang lama sih. Oke, ini kita udah dapat akurasinya yaitu 0,90 ya, 0,90, agak lumayan tinggi dari percobaan sebelumnya. Oke, kemudian kita akan menampilkan tabel data training errornya dan validation errornya. Oke, saya copy dulu biar cepet ya. Oke, yang tadi oke, sekarang menampilkan data training error dan validation error. Saya ganti percobaan kedua. Oke, kita running, lihat tabelnya, kemudian kita akan menampilkan grafiknya. Oke, saya copy aja biar cepat. Oke, saya ganti percobaan kedua. Oke, di sini bisa dilihat ini ada yang nilai ekstranya itu di atas dan juga ada nilai ekstranya yang di bawah. Nah, pada epoch terakhir ini nilai ekstranya itu di bawah nilai X-test. Oke, kemudian kita akan prediksi datanya.
Oke, saya copy dulu. Oke, saya ganti percobaan kedua. Oke, ini sudah selesai prediksinya. Kemudian kita akan menampilkan conversion matrixnya. Kita copy dulu. Oke. Oke, nah ini bisa dilihat masih di baris ke 6 ya. Oke, sekarang kita ke percobaan ketiga ya. Kita ke percobaan ketiga. Saya copy paste aja ya biar bisa cepet gitu ya. Nah, di sini saya menambahkan conv2d-nya menjadi 3 ya, 3 layer conv2d. Terus ada pooling layernya juga satu, dan fat layernya juga satu gitu ya. Oke, di sini saya epoch-nya itu cuma 3 aja ya untuk mempersingkat waktu, soalnya lama banget gitu. Jadi mohon maaf kepada Pak Iqbal Zulhaq, mohon untuk dimaklumi. Oke, saya running aja. Oke, saya copy paste dulu supaya tidak hilang. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini kita baru sampai di epoch. Udah sampai di epoch ketiga ya. Ini baru 43.000. Masih ada beberapa ribu lagi. Kita tunggu aja. Oke, ini udah mau selesai. Di epoch ketiga kita lihat dapat berapa akurasinya. Mudah-mudahan sih lebih tinggi daripada percobaan kedua tadi. Oke, kita tunggu aja dulu. Nah, akurasinya dapat 0,8981, dapat 90% lah ya, mendekati 98%. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melihat data training error dan validation error. Oke, saya ganti sini percobaan ketiga. Nah, ini data training error dan validation errornya. Kemudian untuk menampilkan grafik, ini saya copy aja biar lebih cepat gitu ya. Oke, kita ganti percobaan ketiga. Oke, ini kita ganti 3, kita running. Nah, di sini bisa dilihat datanya agak lurus ya, karena emang akuannya cuma 3 gitu ya. Jadi di sini data nilai X trennya di atas, yaitu nilai X test. Oke, kemudian kita akan menampilkan prediksinya. Oke, saya ganti.
prediksi ketiga, percobaan ketiga. Oke, kita tunggu. Oke, ini data prediksinya sudah selesai. Nah, kemudian kita menampilkan confusion metricnya. Oke, kita nyalakan. Nah, di sini bisa dilihat misnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, masih di baris ke-6 error terbanyaknya. Oke, sekarang kita ke percobaan keempat ya. Saya sudah menyiapkan datanya, saya tinggal paste saja. Nah, di sini adalah percobaan keempat. Saya akan ubah percobaannya di percobaan 4. Oke, di sini perbedaannya cuma di jumlah neuronnya aja. Jadi ini saya ganti aja kali ya, biar jangan terlalu banyak juga. Misalkan saya kasih 15, ini saya kasih 7, misalkan ini saya kasih 9. Oke, kita akan running. Apple ini saya sengaja kasih 2 karena memakan waktu yang lama pada saat training datanya. Jadi saya harap Bapak Iqbal Julhaq memakluminya. Oke, kita running. Nah, untuk yang percobaan keempat ini menggunakan 2 convolution layer dan 1 pooling layer, kemudian flatten layer, dan untuk output layernya menggunakan anti-lossy softmax. Oke, kita tunggu. Jadi sebenarnya lama atau tidak lamanya training datanya itu tergantung banyaknya neuron di sini. Kalau misalnya ini semakin besar, maka semakin lama dia memprosesnya. Tapi kalau semakin kecil, maka sebaliknya dia akan cepat seperti ini. Oke, kita tunggu aja dulu sampai selesai. Cuma 2 epoch sengaja biar lebih cepat gitu ya. Tapi ini emang kayaknya apa ya, kurang gitu ya. Kalau epoch 2 itu kayak kurang gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat akurasinya dapat berapa. Nah, untuk yang epoch pertama ini dapat akurasi 0,81, artinya dapat 81%. Masih jauh banget ya dari 98%. Tapi kita akan lihat ini di epoch kedua dapat berapa persen kira-kira. Oke, kita akan tunggu sampai selesai. Oke, ternyata dapat akurasinya 0,8494, artinya ini dapat kurang lebih kalau digenapkan jadi 85%. Agak lumayan ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan
table data trending error dan validation errornya. Oke, ini percobaan keempat. Nah, ini cuma 2 epoch ya. Kemudian kita akan menampilkan grafiknya. Oke, percobaan keempat. Oke, kita running. Nah, di sini kita bisa lihat datanya lurus aja ya, garisnya lurus karena emang epochnya cuma 2. Oke, di sini nilai trennya di atas dari nilai X test ya. Oke, kemudian kita akan memprediksi datanya. Percobaan keempat. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Di sini data prediksinya, kemudian kita akan menampilkan confusion matrixnya. Nah, di sini masih tetap sama ya, di baris ke-6 yang masih banyak data miss-nya. Oke, kita akan melakukan percobaan yang terakhir, percobaan kelima. Saya akan copy aja dari atas. Oke, saya akan paste di sini. Saya ganti percobaan kelima. Oke, di sini saya akan menambahkan convolution layernya sekitar 2 lagi mungkin ya. Oke, kita akan tambahkan lagi untuk yang terakhir kalinya nih. Kita masukkan robotnya juga. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, kita kasih misalkan di sini ada 4, 3, misalkan di sini ada 6, ada 2. Oke, untuk flatten layernya kita kasih misalkan ya 5. Oke, kita epochnya kita ganti misalkan epochnya ini kita ganti 3 lah ya. Oke, 3 aja lah ya. Oke, kita running. Oke, mudah-mudahan ini dapat 92 lah ya, harapan 93 lah. Jadi kalau dia semakin kecil jumlah neuronnya, maka semakin cepat dia training datanya. Tapi kalau misalkan dia terlalu besar, ratusan atau mungkin ribuan, dia akan lama prosesnya. Dan ini berhubung neuronnya kecil, jumlah neuronnya kecil, 2, 6, 4, 3, 5, jadi dia cepat di sini. Oke, kita tunggu sampai epoch ketiga, mudah-mudahan dapat 93 harapannya, 93%. Oke, kita ke epoch kedua. Epoch pertama, wah, kecil banget ya, cuma dapat 65%. Kemudian karena memang kebanyakan V2D layernya kali ya. Di sini saya menambahkan, di sini sih arsitekturnya ada 4 convolution layer ditambah dengan flatten layer, kemudian ada pooling layernya. Pooling layernya juga ada 1 di sini. Mungkin ya karena itu kali ya, tapi nggak tahu juga mohon bimbingannya Pak Muhammad Iqbal Zulhaq. Oke, kita tunggu aja dulu.
epoch kedua dapat berapa akurasinya, ternyata dapat 68. Nah mungkin kalau misalnya epochnya saya kasih 100 mungkin juga dapat kali ya, sekitar 90, tapi di sini saya kasih epochnya cuma 3, jadi akurasinya mungkin kecil. Oke, kita tunggu aja dulu sampai selesai. Oke, dapat berapa kira-kira? Ternyata dapat 70 ya. Jadi ini epochnya cuma 3 ya, sekali lagi epochnya cuma 3. Jadi mungkin kalau misalnya epochnya dibanyakin, ini mungkin dapat 90 atau mungkin sampai 98%. Tapi di sini karena emang uh, waktunya yang terbatas gitu ya. Jadi saya mohon dimaklum buat Bapak Muhammad Iqbal Zulhaq. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data trailing errornya dan validation error. Oke, saya ganti percobaan kelima. Nah, cuma ada 3 epoch ya. Kemudian kita akan menampilkan grafiknya. Saya akan ganti sini percobaan kelima. Oke, akan saya running. Nah, di sini bisa melihat bahwa nilai X-ray-nya di atas nilai X-test. Oke, kemudian kita akan melihat prediksinya. Saya akan ganti percobaan kelima. Oke, akan saya running. Oke, ini prediksinya. Kemudian saya akan menampilkan confusion metriknya. Oke, nah di sini bisa dilihat bahwa ada perubahan nih di baris keempat. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, baris ke ini kali, ketiga. Ini juga ini cukup banyak data miss-nya. Ini juga cukup banyak data miss-nya. Di baris ke-6 juga cukup banyak data miss-nya. Dan juga yang paling banyak itu mungkin di baris keberapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 mungkin ya. Ini cukup banyak errornya dibandingkan dengan yang lain. Oke, di sini sudah selesai 5 percobaannya. Sebenarnya masih jauh banget dari 98%. Untuk percobaan kelima ini dapatnya cuma 70%. Untuk percobaan keempat itu dapatnya 85%. Oke, kemudian percobaan ketiga dapatnya ini 90%. Dan untuk percobaan kedua itu dapatnya 90% juga. Dan percobaan pertama didapat 88%. Jadi yang paling terbesar adalah di percobaan kedua dan percobaan ketiga, yang mendekati mungkin ya, tapi masih jauh, tapi ya mendekati lah ya, mendekati 98% walaupun masih jauh. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon kiranya apabila ada yang salah mohon dikoreksi buat Pak Iqbal Zulhaq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.